Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 28 Q&A session part 2. Dalam podcast kali ini, seperti biasa saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk dan juga membahas mengenai sedikit kondisi IHSG yang naik secara luar biasa di bulan November ini dan window dressing, ada pertanyaan mengenai window dressing, ada pertanyaan tentang mansurmologi yang sempat hype beberapa hari seminggu yang lalu dan banyak pertanyaan lain. Jadi kurang lebih itu yang akan dibahas. Mari kita mulai. Sebelum dimulai tadi saya lupa, saya mau minta maaf dulu karena saya tahu di bulan November ini saya sedikit sekali ngeluarin podcast. Saya ingat saya mungkin episode 28 ini belum, sekarang kita udah di akhir November, tapi episode 28 masih kita di bicara benar episode 28 karena memang ya seperti Anda ketahui, bagi trader saham bulan November ini adalah bulan yang luar biasa. Bulan yang sangat sibuk di mana bandar tampak sangat aktif, investor asing aktif masuk ke bursa saham kita, dan harga sahamnya terbang nggak kira-kira. Satu persatu gantian, diawali dengan bandar asing membuat pesta resesi, bandar lokal, bandar BUMN, terus bandar ibu kos bergerak naik di awal minggu ini, bandar mami kos mulai bergerak naik kemarin, bandar zombie, saham-saham gocap, semuanya bergerak secara luar biasa. Dan mungkin karena kalau rekan-rekan ingat gitu, saya juga sebagai trader sedikit direpotkan karena prediksi gaya-gayaan saya jadi dukun yang saya katakan di awal Oktober bahwa kalau market akan crash di saya nggak bilang akan crash, saya nggak optimis akan crash di awal di kuartal keempat ini. Di awal kuartal keempat saya mengatakan kalau akan dikraskan, dikeraskannya akan pada saat pemilu Amerika, after pemilu Amerika terlepas siapapun yang menang. Ternyata kita tahu di hari pertama pas pemungutan suara aja Dow Jones langsung bergerak naik, jadi memang ancaman itu hilang. Besoknya diumumkan resesi. Cuman karena investor asing masuk, cuman karena saya takut crash atau jaga-jaga daripada crash, mendingan aman, cari aman, saya cash out gitu. Tiba-tiba pas udah selesai saya baru mulai masuk, besoknya pengumuman resesi. Jadi saya kalang kabut tuh ketika asing memutuskan mestainnya resesi Indonesia untuk masuk besar-besaran. Kayak gitu, jadi saya kalang kabut, jadi saya ngerekonstruk portfolio justru harusnya mulai dari awal November tentunya ketika asing mulai masuk, cuma karena saya takut ada apa-apa di Amerika berdampak ke sini, jadi saya keluar, jadi saya agak terlambat di beberapa saham, tapi puji Tuhan masih sempat masuk, kondisi baik. Dan setelah itu yang luar biasanya seperti kita lihat, IHSG terus bergerak naik. IHSG terus bergerak naik sepanjang bulan November ini seiring dengan terus masuknya investor asing. Tadi kita lihat, saya sempat lihat 16 hari perdagangan ini selama bulan November ini investor asing udah masuk 7,8 triliun di Indonesia. Jadi IHSG pun salah satu mencetak kenaikan bulanan terbesarnya dalam 10 atau 15 tahun terakhir seingat saya di bulan November ini. Padahal bulan November adalah bulan yang sangat-sangat identik dengan penurunan IHSG, tapi seperti kita tahu asing mah bebas. Jadi dia memutuskan untuk menaikkan di bulan November ini, dan kalau Anda lihat inflow sebesar ini nggak pernah terjadi di masa pandemik. Ini terbesarnya aja hanya sekitaran ini di masa pandemik 2020, sekarang naiknya segini. Jadi sangat-sangat wajar kalau IHSG naik. Sangat-sangat wajar kalau IHSG naik dalam periode ini karena memang asingnya masuk besar-besaran. As simple as that gitu. IHSG itu mereka yang atur, mereka masuk ya harga naik. Cuman yang banyak jadi pertanyaan adalah kenapa asing masuk? Kenapa IHSG naik?
Kayak gitu. Ada yang kenapa asing tiba-tiba masuk? Kenapa emang apa urusannya sama resesi? Kenapa asing memutuskan untuk menerbangkan? Kenapa asing memutuskan buat pesta resesi? Emang resesi itu baik? Saya sempat ngomong sama analis minggu lalu, emang resesi itu baik? Ya saya bilang ya memang ada hubungannya gitu. Cuma yang kita dapatkan yang juga buat saya kelimpungan adalah mereka ternyata benar-benar milih waktu yang nggak diduga. Ada yang bilang Indonesia bakal resesi, ada yang bilang Indonesia nggak bakal resesi, ada yang bilang resesi udah terdiskon. Sebelum resesi itu terjadi, ada banyak orang komentator saham termasuk saya yang punya banyak pandangan-pandangan. Saya pribadi, pandangan saya sederhana, resesi itu cuma angka, nggak penting, hubungannya udah putus. Tapi saya nggak pernah ngira resesi itu dipestakan buat IHSG terbang seperti sekarang. Kita tahu secara historis November juga selalu jadi bulan yang buruk buat IHSG. Tapi justru bulan ini adalah bulan terbaik dalam 10 tahun terakhir. Jadi memang investor asing memilih momen yang nggak diduga-duga oleh mayoritas orang. Saya nggak pernah ketemu orang yang mengatakan pas Indonesia resesi itu waktunya terbang. Nggak pernah. Tapi ternyata itu yang diputuskan. Jadi sebagai pengikut asing, jadi saya kelimpungan. Jadi saya harus masuk. Ketika asing masuk harus cepat-cepat masuk. Dan puji Tuhannya masuknya nggak 1-2 hari, tapi masuknya sepanjang minggu ini. Kembali ke pertanyaan, kenapa asing masuk? Ada yang menghubung-hubungkan sama Joe Biden. Katanya Joe Biden nanti akan menaikkan tax. Kalau Joe Biden nanti setelah naik bulan Januari, setelah menaikkan tax beberapa bulan kemudian, setelah taxnya diberlakukan, kenaikan taxnya diberlakukan mungkin beberapa bulan atau 1 tahun kemudian, setelah perusahaan menggunakan taxnya untuk ini, menggunakan teksnya membayar teks lebih besar sehingga keuntungannya besar menyebabkan labanya berkurang, nanti investor di Amerika merasa laba di sini kurang, masuk ke Indonesia. Jadi kalau ngomong itu hubungannya harusnya inflow-nya 2 tahun lagi at least, atau 1 tahun lagi, bukan hari ini. Jadi tentunya nggak ada hubungannya sama di Amerika sana. Come on gitu. Banyak komentator saham maksain banget sih gitu. Cari alasan, asing bebas gitu. Nggak usah cari alasan repot-repot karena Biden naik aja belum. Gimana kalau Biden naik asingnya jualan? Buat lagi alasan. Oh jangan-jangan Biden itu mengkhawatirkan para investor asing, kebijakannya bla bla bla. Jadi nggak penting, kita nggak usah ngomong-ngomongkan karena yang mutusin mereka. Kita ngikutin aja, atau kalau fokus mau menyenangkan aja. Investor asing, kalau asing beli kita jual, kalau asing jual kita beli, itu kan menyenangkan. Banyak menganggap kami menyenangkan asing, kami nggak menyenangkan asing. Kayak Anda jualan, kami nguntit di belakang, apakah Anda akan senang sama saya? Kan enggak. Yang senang adalah ketika Anda jualan orang beli. Orang yang against foreign flow secara nggak langsung dia membahagiakan investor asing. Secara nggak dia sadari, seakan-akan dia membenci pro kerakyatan, tapi ketika asing jual dia beli, ketika asing beli dia jual. Ya happy, asing lebih happy sama mereka daripada yang nguntitin kayak kami di belakang seperti. Jadi pertama nggak ada hubungannya dengan ekonomi, kedua nggak ada hubungannya dengan dengan Joe Biden, politik, ekonomi dan lain-lain. Terus kalau vaksin gimana? Vaksinnya belum disuntik ke siapapun. Vaksinnya belum disuntik ke siapapun. Jadi dan sejak salah satu alasan kami buat market outlook di bulan Oktober lalu, di awal Oktober lalu, karena kita sama-sama tahu di bulan November ini akan ada vaksin yang jadi. Itu alasannya, itu kekhawatirannya. Di bulan November akan ada vaksin yang jadi dan itu bisa memicu optimisme di sektor real. Jadi nggak ada urusan sama vaksin menurut saya. Karena vaksin bukan sesuatu yang baru juga anyway. Tapi mungkin next time saya akan bahas lebih lanjut. Kalau di workshop weekend lalu ada workshop, kami melihat ini ada potensi the last dance. Jadi ini momentum terakhir mungkin untuk buat pesta besar-besaran di bursa saham sebelum vaksin disuntikan, sebelum ekonomi berangsur-angsur pulih. Sekarang kan lagi lockdown nih, ekonomi jatuh lagi nih. Lagi lockdown di beberapa negara Eropa, indeksnya terbang. Karena mungkin efek COVID ini akan pelan-pelan berkurang setelah nanti orang divaksin, orang-orang mulai
hidup normal dalam 2-3 bulan ke depan. Doa kita tentunya kalau kita nggak sebagai trader tentunya seperti itu dalam 2-3 bulan ke depan. Seperti itu saham. Oh ya, satu lagi yang mungkin mau saya bahas tentang ini, bahwa dan satu lagi ada yang bilang karena Joe Biden, karena aliran masuk dari luar negeri, masuk semua ramai ke Indonesia, alasannya bla 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 bla. Cuma satu hal yang orang itu nggak bicarakan adalah masuknya yang masuk itu cuma so far cuma 7,8 triliun. Cuma 7,8 triliun. Apakah uang 7,8 triliun itu harus dikirim dari Amerika sana karena kenaikan tax masuk ke Indonesia? Apakah harus dikirim dari Inggris untuk masuk ke Indonesia? Nggak usah. Karena sebelumnya aja asing udah ngambilin uang lokal jauh lebih banyak. Itu yang seakan-akan orang lupa. Kalau Anda lihat 100 hari terakhir aja. 100 hari terakhir asing masih jualan 23 triliun. Artinya apa? Dalam 100 hari terakhir asing masih ngambil uang lokal 23 triliun. 100 hari terakhir. Artinya apa? Kalau sekarang dipakai 7, berarti sebelum bulan November asing ngambil uang lokal 30 triliun. Sekarang 7 triliunnya dipakai naikin IHSG. Kenapa kalau lokal beli nggak bisa naik? Karena kalau lokal beli asing jual. Gimana mau naik IHSG kalau asing ngeguyur saham-saham blue chip? Jadi yang mutusin memang asing, makanya kami ngikutin asing. Cuman kita nggak usah berasumsi ada uang dari sana, dari Amerika sana, dari Inggris sana. Ini uang orang lokal aja yang diambil. 30 triliun sampai Oktober lalu, sekarang 7 triliunnya dipakai buat naikin IHSG. Itu aja. Kan uang yang didapat 30 triliun bukan dibakar sampai butuh uang baru supaya untuk naikin IHSG, sampai butuh sentimen dari luar negeri, dari suku bunga, pertumbuhan ekonomi, bla bla, nggak usah itu. Uangnya udah ada kok, udah di saku mereka. Kayak gitu. Uangnya nggak mereka bakar kok, uangnya ada di saku mereka pakai buat naikin IHSG. Sesimpel itu. Mudah-mudahan itu bisa menjawab banyak pertanyaan. Itu saya bahas ini juga untuk menjawab berbagai pertanyaan yang masuk. Hal sama juga di TLKM misalnya. TLKM kita lihat asing belanja terbang TLKM, yes. Ketika asing mulai masuk harga terbang. Memang gitulah TLKM. Ini saham yang diatur pergerakannya oleh asing. Asing masuk dan luar biasanya hari ini mecahin rekor lagi, inflow terbesar dalam 2 tahun terakhir. Inflow-nya sampai 650 miliar. Hari ini aja asing masuk 650 miliar. Apakah ini uang orang bule yang jauh-jauh gitu? Orang bule yang ngeluarin tabungannya buat pakai uang di Indonesia? Enggak juga. Kayak gitu. Enggak juga. Lihat asing udah jualan dari kapan? Asing udah jualan itu dari 4.700-an kalau ngomong di 2017. Kita lihat asing udah jualan dari hampir 5.000, dari hampir 5.000 dijual sampai 2.600. Jadi asing udah jualan banyak, baru dipakai sedikit. Ini kan uangnya nggak dipakai foya-foya semua kan, uang triliunan yang dipakai jualan Telkom dari 4.700 ini kan. Misalnya kalau kita lihat gitu, 300 hari terakhir aja di Telkom, 300 hari terakhir itu asing masih jualan 11,5 triliun saham Telkom. Artinya uang lokal masuk ke saku investor asing sebesar 11,5 triliun. Jadi uangnya masih banyak. Kalau uangnya belum mereka pakai foya-foya, uang mereka masih banyak. Nggak perlu dapat kiriman dari luar negeri sono. Capital inflow, kebijakan, bla bla bla, emerging market, itu bullshit semua. Kalau Anda mau trading ya, kalau saya ditanya di TV, saya harus ngomong gitu biar gaya, biar terlihat pintar. Yang pasti uangnya udah ada. Ini matematika sederhana. Nggak usah hal-hal ekonomik itu membuat Anda pusing. Ini matematik sederhana. 300 hari terakhir tadi dia jual berapa triliun? 300 hari terakhir itu asing udah dapat duit orang lokal 11,5 triliun. 16 hari terakhir asing beli 2,4 triliun. Itu aja. Cuma karena sebelumnya asing lokal jual berarti lokal beli berarti asing jual, harga Telkom terus turun. Sesimpel itu. Harga Telkom terus turun dari hampir 5.000 terus turun karena ketika asing jualan,
Kan lokal beli. Ketika lokal beli kan asing jual. Jadi turun wajar. Kan ini sahamnya ini mereka yang ngatur. Sekarang mereka beli, walaupun belinya cuma 2,4 triliun, bukan 30 triliun kayak gitu. Cuman karena mereka yang beli, harganya naik. Nanti tugas lokal seperti yang saya bilang jadi ganjal kalau mereka mau profit taking. Misalnya nanti di 3.700 asing mau profit taking, tugas kita beli biar mereka happy. Atau tugas yang membenci asing, yang fokus membahagiakan asing. Kalau yang ikut foreign flow, ketika mereka jual ya kita jual. Seperti itu. Juga ini bukan perlu ada nggak usah mikir-mikir, wah ini karena Telkomsel nih macet, pulsa penjualan pulsanya naik atau karena divaksin gitu. Kayak nggak usah mikir-mikir pusing-pusing, ini simply asingnya belanja harga naik. Ada yang bilang juga, oh asingnya bego dong, kenapa dia jualan di bawah terus beli di atas? Ya nggak apa-apa, mereka maunya gitu. Yang penting adalah nanti ketika di atas lokal beli lagi kan cuan. Asingnya rugi, mereka masih belanja kok, gimana mau bilang rugi? Mereka masih belanja, masih ngumpulin barang, nanti di atas mereka jual, lokal beli. Baru mereka, kalau mereka di atas mereka jual, dan lokal lokal nggak mau beli, atau dia nggak bisa jualan ke lokal, baru bisa bilang asingnya rugi. Kalau asingnya nggak jualan, kalau asingnya belum jualan, belum bisa rugi, dia masih terus belanja, masih terus ngumpulin, dan harganya masih terus diterbangin. Seperti itu. Banyak yang bilang kalau asing pintar dia bakal beli di sini dong, jual di sini. Nah, itu mindsetnya copet. Jadi di bursa kita nggak bisa semuanya copet. Yes, copet memang bisa beli. Copet yang beruntung banget gitu, copet yang sangat beruntung mungkin bisa beli di sini. Banyak kan copet yang beruntung ini mungkin udah 5 tahun, udah 3 tahun terakhir beli cut loss, mungkin ruginya udah berapa puluh persen, baru kebetulan dia beli di sini, pas dia beli asing beli ikut naik. Jadi copet yang beruntung bisa beli di sini, jual di sini. Tapi asing nggak bisa. Kalau asing beli di sini, pengen jual di sini mungkin mereka pengen, tapi kalau terus pertanyaannya kalau dia beli di sini, jual di sini, yang naikin siapa? Ini kan bukan game, harus ada yang naikin. Nggak bisa asing cuma beli di sini, jual di sini, terus yang naikin siapa? Kan udah ketahuan, lokal beli puluhan triliun pun harga turun. Kalau lokal beli turun, asing beli, udah itu berharap naik sendiri, siapa yang naikin? Karena lokal kan nggak bisa naikin. Yang naikin hanya asing. Kalau ngomong saham Telkom ya, kalau ngomong saham Bumi udah beda cerita. Tapi kan ini kita ngomong saham yang dibangun dari asing. Jadi asing nggak bisa main kayak gitu. Dia nggak bisa beli di terbawah, jual teratas, seakan-akan saham naik sendiri, yang naikin siapa? Harus ada yang naikin harga saham. Saham itu cuma benda mati, cuma kertas kepemilikan, persentasi yang cuma dapat dividen 5% setahun rata-rata. Nggak ada gunanya lagi, jadi harus ada yang nyetir. Harus ada yang nyetir, harus ada yang naikin. Jadi nggak bisa asing beli di bawah, jual di atas, terus siapa yang naikin? Jadi asing lah yang nyetir. Lokal, investor retail bebas, ada yang mau ngikutin, ada yang mau membahagiakan, terserah Anda. Contohnya lain mungkin satu lagi mungkin ya, kok jadi bahas foreign flow terus yang saya coba bahas di podcast di Instagram tentang ASII. Ini juga Anda bisa pelajari kalau mau belajar analisa foreign flow, karena banyak yang request tolong dong tambah faktor edukasinya di podcast tambahin faktor edukasi jadi di Instagram, jadi kami tambahkan, kami jelaskan. Ini contohnya. Asing beli di sini, asing beli di awal di tanggal 19 Oktober. Tanggal 19 Oktober asing beli, terus dikerek naik kayak gitu. Kerek naik sampai atas. Nah, di sini asing dikerek naik, terus dijual di atas. Kalau beli dari sini sampai sini, jual dari sini sampai sini, untung nggak untung? Ketika beli kita nggak bisa bilang mereka rugi, baru beli. Masa tukang sayur baru pulang dari pasar induk bilang, oh rugi lu. Baru beli, belum dijual. Kayak gitu. Jadi itu yang biasa dilakukan asing, dan fungsi lokal adalah memberi, yang mau jadi tuan rumah yang baik adalah membeli di harga atas. Kita jual ke asing di harga bawah, beli di harga atas. Lokal pada umumnya. Seperti itu. Oke,
Kurang lebih itu. Pertanyaan terakhir, pertanyaannya banyak banget yang nanya, kira-kira IHSG naik sampai kapan? Ya nggak tahu. Bukan kita yang mutusin. Perdebatan kita itu nggak penting karena yang memutuskan IHSG naik sampai kapan, sampai berapa itu asing. Yang pasti kalau yang ikut foreign flow selama asing beli ya kita santai. Kalau kita punya saham Telkom asing masih terus beli ya kita terus santai. Naiknya sampai berapa bukan urusan kita, bukan wewenang kita buat memutuskan. Ini sahamnya mereka, mereka yang ngatur. Saya bisa nebak-nebak, gaya-gaya gitu, ngerepotin diri kan. Menurut saya bakal dinaikin sampai 38, 60 bisa nebak. Kayak gitu. Cuma apa gunanya tebakan saya itu? Emang asing dengar? Kan kita follow the giant kalau bandarmologi, bukan giant follow me. Bukan saya yang mutusin tujuan, mereka yang punya. Yang mereka putuskan tujuan mereka, kita cuma nunggu asing jualan, kita jualan. Asing beli, kita beli, gitu aja. Seperti itu. Oke, jadi IHSG naiknya kapan? Ya IHSG sampai asing berhenti jualan. Juga ada efek window dressing yang nanti saya akan bahas di beberapa sesi tanya jawab. Wow, udah 20 menit. Saya kebut dulu deh pertanyaannya. Udah lama gak buat podcast, jadi banyak cerita, sorry. Maaf, mau tanya, apakah ada korelasi harga saham yang dibeli atau dijual asing dengan naik turunnya nilai tukar USD IDR atau dengan mata uang asing lainnya? Terima kasih. Ini kemarin ada yang nanya juga ke saya secara langsung. Jadi gini, nggak semua negara menyediakan, nggak semua negara di emerging market atau non-US menyediakan data ini non-US dan Eropa, misalnya di Jepang atau di mana, nggak semua negara menyediakan data foreign flow. Ada negara-negara yang kita nggak ada data foreign investor beli berapa, foreign jual berapa hari ini, nggak bisa. Jadi nggak bisa bilang hari ini asing net sell berapa, nggak ada datanya. Jadi kalau nggak ada datanya, misalnya kita anggaplah di Singapura nggak ada datanya. Jadi analis-analis di Singapura itu terbiasa karena mereka tahu juga tentunya asing yang mengatur pergerakan bursa di Singapura, misalnya mereka terbiasa menebak-nebak. Misalnya kalau di Amerika naikin suku bunga, berarti nurunin suku bunga berarti akan banyak dana segar. Dana segar itu bisa aja masuk ke Singapura. Bisa, mungkin, masuk akal, masuk nggak tahu, mereka bukan asing, mereka cuma komentator saham, baca berita. Atau kalau Jepang menurunkan suku bunga, atau karena ada kekhawatiran politik di Inggris sana, nanti mungkin investor dari Inggris akan memindahkan uangnya ke Singapura. Jadi adanya capital inflow di Singapura, jadi bursanya naik. Itu cuma tebak-tebakan. Begitu juga dengan nilai tukar. Kalau nilai tukar rupiah melemah terhadap USD, dolar berarti rupiah murah. Investor asing mungkin masuk ke Indonesia, memanfaatkan dolar murah dan masuk ke bursa saham. Mungkin kalau seandainya dan lain-lain. Metode itu bisa dilakukan atau banyak dilakukan ketika memang nggak ada datanya. Ketika nggak ada datanya, metode coba-coba, siapa tahu, mungkin dan lain-lain. Cuma di Indonesia itu semua nggak butuh, karena ada datanya. Asing net sell 700 miliar. Mau USD naik, USD turun, Amerika rusuh, Amerika damai, Biden menang, Donald Trump menang, asing masuk ya masuk. Ngapain lagi kita kalau? Jadi kan kayak orang tolol gitu, kita berandai-andai kan. Ya kita berandai-andai. Kalau ini mendung, kalau ini mendung, kalau suhu seperti ini, kalau keributan di luar seperti ini, maka kemungkinan akan ada hujan. Atau kemungkinan sekarang sedang hujan. Kita berandai-andai. Atau kalau feeling saya kayak gini, kemungkinan sekarang sedang hujan. Kan kayak orang tolol, ya keluar aja lihat hujan atau enggak. Kan gitu. Jadi nggak usah lakukan itu kalau Anda bukan komentator saham. Lihat aja asingnya masuk atau enggak.
Nggak usah pikir kalau Biden ini, kalau tax gini, kalau gini nanti asing masuk. Lihat aja asingnya masuk atau enggak. Kan bisa dilihat. Seperti itu. Jadi itu approach yang banyak digunakan di negara-negara yang nggak ada data foreign flow, approach berandai-andainya komentator saham. Cuma entah kenapa orang Indonesia pakai juga. Komentator saham di Indonesia mungkin karena mungkin keren kali ya ikut-ikutan analis di luar negeri. Banyak komentator saham di Indonesia juga pakai approach itu yang menurut saya nggak guna. Asing beli asing jual ini. Donald Trump dianggap menang, asing masuk. Joe Biden menang, asing masuk bebas. Nggak ada hubungannya sama Trump, duit mereka kan. Kayak gitu. Lanjut. Siang Pak Arga, langsung aja ya. Kenapa Pak Loh Keng Hong tidak membandari sahamnya sendiri saja dengan kepemilikan mencapai 35% suatu saham contoh TRO? Bukankah mudah bagi dia menggoreng harganya kemudian jual ke retail di atas daripada nunggu bertahun-tahun lamanya? Oke. Menarik. Pertama, 5% tuh nggak cukup buat ngegoreng saham. Itu satu. Ya berarti kalau dia ngomong hasil 5% berarti 95%-nya bukan dia kuasai kan? Apakah dia cukup nekat dia ngegoreng dan yakin ketika di atas dia bisa jualan duluan? Bisa-bisa orang lain yang jualan duluan. Itu satu. Jadi sisi 5% itu nggak cukup. Untuk dia ngegoreng dia harus ngajak reksadana lain, fund manager lain, dan lain-lain untuk sama-sama ngegoreng. Itu satu. Kedua, untuk ngegoreng itu butuh infrastruktur yang besar. Seperti saya sering cerita, saya berulang kali ditanya, Pak Arga bisa nggak ngegoreng saham? Ada orang emiten bilang, yang punya emiten bilang kalau saham saya mau naik, kira-kira Pak Arga bisa bantu nggak? Mau saya naikin, saya punya kebutuhan. Saya bilang saya nggak punya infrastrukturnya. 12 tahun terakhir saya fokus mempelajari pergerakannya, mempelajari caranya, mendeteksi dan lain. Cuma saya nggak punya infrastrukturnya. Infrastrukturnya contohnya apa? Dan saya percaya Pak Loh Keng Hong juga nggak punya dan nggak minat punya. Kan butuh banyak ini. Pertama butuh banyak akun. Kenapa Kak Loh Keng Hong nggak bisa menggoreng sahamnya sendiri? Dia nggak bisa jual beli sahamnya sendiri karena dilarang oleh bursa efek. Dianggap memanipulasi harga. Harapan kita tentunya ke depannya kita udah bisa goreng saham kita sendiri. Jual beli sesama kita aja. Karena kalau nggak boleh kita harus buat akun nomine. Misal akun pembantu saya TikTok sama akun pembantu saya, nggak bisa akun saya sendiri. Dan nominenya nggak bisa satu kan, jadi ngebandarin itu nggak bisa pakai satu broker kan, pakai 10-20 broker. Kita harus hati-hati jangan sampai akun nomine yang beli jual juga dan lain, jadi repot itu ngegoreng saham itu repot. Itu production house itu butuh banyak tools. Harapan kita dengan peraturan OJK yang baru tentunya akan dipermudah cara menggoreng supaya retail juga nggak harus, kan banyak retail besar mungkin udah bisa boleh ngegoreng sahamnya sendiri kayak gitu. TikTok saham sendiri ya mungkin itu diperbolehkan ke depan. Jadi banyak, karena banyak orang yang punya kepentingan ngegoreng saham, cuma dia nggak bisa TikTok sendiri, ujungnya malah mengorbankan membernya. Kayak gitu kan kurang ini. Mendingan menurut saya lebih baik itu dibuka aja peraturannya. Jadi kita sendiri, saya bisa jual beli saham saya sendiri sambil naikin harga saham. Kayak gitu. Tentunya ketika saya naikin bisa banyak orang yang bisa ini. Bisa banyak orang yang ngekor, bisa banyak orang yang ngikut yang kebagian untung kan. Juga tentunya yang di atas, yang kebagian beli di atas diguyur ya, dia kalah pintar. Ya ini cuma tempat adu pintar. Jadi menurut saya Pak Loh Keng Hong nggak, pertama 5% itu nggak cukup. Kedua, saya nggak merasa Pak Loh Keng Hong punya infrastruktur, punya kantor isinya trader-trader yang bisa diperintah-perintah, punya broker-broker kepercayaan dengan fee sangat rendah kayak gitu, dan punya apa ya? Punya broker kepercayaan ya fee-nya rendah juga, punya ini punya akun nomine 200 akun nomine dan lain-lain. Jadi itu saya rasa Pak Loh Keng Hong memang bisnisnya bukan ke arah situ, dia lebih bisnis kesabaran, atau kalau mau ngebandarin juga langsung kerjasama bandar ya dengan bandar yang sudah established. Jadi dia jadi ininya doang, brand ambassador-nya doang. Seperti itu. Itu menurut saya kenapa Pak Loh Keng Hong nggak langsung bandarin meskipun dia punya uang. Selamat. Oh ini masih tentang USD, mungkin tadi sudah terjawab. Wah akhirnya Bang Arga pakai technical analysis lokal jadi support. Yes, lokal jadi support yang baik. Pak Arga,
Ini 21 yang like. Pak Arga pernah nggak ngikutin bandar tapi malah rugi besar? Terima kasih. Ah, pernah. Kalau saya rugi besar pernah tahun lalu pun saya sempat ada rugi besar. Jadi kalau ngomong pernah. Cuman kalau saya refleksikan kayak gitu ya. Jadi yang berbahaya sebenarnya adalah saya ngelihat saham diakumulasi, saya beli. Besoknya diakumulasi lagi, saya beli lagi. Besoknya diakumulasi lagi, saya beli. Tapi misalnya saya beli gitu, saya beli berapa ya? 500 juta gitu. Saya beli 500 juta karena menurut saya itu saham terus diakumulasi, tapi harganya terus turun. Itu yang sangat-sangat menakutkan saya. Kayak gitu. Misalnya contohnya kalau balik ke saham Telkom, saya ngikutin asing di Telkom. Asing beli, saya beli. Asing beli, saya beli. Tapi ketika asing beli di Telkom, harga turun. Itu yang menurut saya merugikan banget. Tapi kalau saya refleksi, kerugian-kerugian yang saya hadapi, yang saya terima, bukan karena itu. Bukan karena bandarnya akumulasi, saya ikutin dan rugi. Biasanya, misalnya yang menyebabkan, misalnya saya contoh foreign flow ya biar gampang. Misalnya saya beli Telkom nih. Nah, saya misalnya lagi liburan, nggak bisa beli, itu saya beli hari ini. Saya beli hari ini di 3470. Ternyata setelah saya beli, saya nggak beruntung. Besoknya asingnya jualan. Saya bilang, aduh nggak apa-apa lah, besok juga beli lagi. Besoknya jualan lagi. Besoknya jualan lagi. Akhirnya habislah uang yang berapa 2, berapa T itu udah dijual semua. Saya udah nyangkut harga, anggaplah udah balik ke 2500. Saya beli 3.400, 2.500. Kenapa bisa balik? Karena bandarnya jualan. Karena asingnya jualan. Cuma karena saya ngotot, tadinya saya berhalusinasi atau saya lihat ada di support, saya lihat fundamentalnya bagus. Jadi ketika bandar beli, saya ikut beli. Ketika bandar jual, saya nggak ikut jual. Itu yang biasanya menyebabkan saya rugi besar. Jadi yang salah bukan sistemnya most of the time. Ini ngomong kerugian saya. Yang salah most of the time bukan sistemnya, tapi sayanya. Udah beli nganggap bandar akumulasi dan kita memutuskan atau berharap sepenuh hati kalau setelah bandar akumulasi dia harus terus naikin harga kayak Telkom. Nggak boleh tuh setelah bandar akumulasi besok jualan, nggak boleh. Saya nggak terima. Itu yang biasa. Padahal bandarnya bebas kan, dia besok-besok jualan dan kita nggak ikut jualan, saya nggak ikut jualan. Dan biasanya itu yang buat saya rugi besar. Kurang lebih kayak gitu. Bahas mansurmologi dong Pak. Kenapa sekelompok retail dengan jumlah dana yang banyak bisa membuat bubble harga padahal mereka bukan bandar? Saya nggak enak bahas Pak Ustadz mansurmologi ya karena ya saya nggak kenal beliau. Saya juga nggak tahu ininya, belum pernah meneliti juga. Cuman saya ininya aja deh ya. Terlepas dari siapa, pertanyaan kenapa sekelompok retail dalam jumlah yang banyak bisa membuat bubble harga padahal mereka bukan bandar? Menurut saya nggak bisa. Banyak kok saham sejuta umat. Saham-saham yang gocapan itu udah makan ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan investor retail nyangkut di dalamnya. Nggak bisa naik-naik sampai bandarnya memutuskan naik. Seperti saya bilang, kalau hanya banyaknya jumlah investor retail bisa menerbangkan satu saham, harusnya bumi udah terbang dari dulu, bukan digocap. Bahkan ketika saham-saham batu bara terbang pun, kita cuma harap mudah-mudahan terbang, nggak ada yang bisa nerbangin. Karena dipalang misalnya sama bandarnya, ini antrian jual digocap 3 juta lot lah, siapa yang menerbangin yang makan dulu 3 juta lot gue. Jadi semua takut. Jadi yang nerbangin itu harus bandar. Cuma ketika banyak masa, ketika banyak orang direkomendasikan saham, banyaknya jumlah retail, jumlah korban itu bisa dikomporin. Contohnya kayak gini. Misalnya suatu hari saya ini saya berubah haluan, saya pengen jadi pengen ngasih jualan stock pick dan tujuan saya jualan stock pick untuk mengorbankan, ini mumpung follower udah banyak misalnya. Tujuan saya jualan stock pick adalah buat mengorbankan para member-member saya. Tapi dengan cara terlihat keren. Jadi caranya gimana? Bisa pagi-pagi saya buat rekomendasi. Misalnya rekomendasi saham apa? Itu saham Toto.
Anggap harga Toto di 200. Toto bagus nih, WC-nya penjualannya tinggi, bakal terbang, udah bau cuan dan lain-lain. Saya bisa ngomong itu Toto. Saya ngomong paginya. Kalau perlu saya ngomong malamnya. Paginya, orang kan wah Toto nih direkomendasi sama Pak Arga. Paginya, di pre-opening, saya minta broker, saya mau hajar pertama, saya abisin offer, saya pakai duit misalnya 1M, saya terbangin sampai, kalau bisa sampai naik 20%. Setelah naik 20%, saya tinggal komporin tuh, benar kan rekomendasi gua. Toto kan dahsyat, memang fundamentalnya bagus. Penjualannya ini nggak akan termakan zaman dan lain-lain. Sambil saya antri, biar seru, saya penuhin antrian bidnya. Setelah saya goreng, terbangin 20% pagi-pagi, modal rendah, nerbangin pagi-pagi. Orang jadi percaya, rekomendasi saya karena harganya benar-benar terbang. Saya penuhin antrian bid. Karena antrian bid penuh, retail-retail ngerasa, oh banyak nih yang pengen beli, ikut beli. Ketika pengikut saya, member saya ikut beli, ngantri di bid, pelan-pelan saya guyur. Kalau perlu antrian saya cancel satu-satu. Saya guyur. Jadi modal naikin, mungkin modal naikin 2M, saya bisa jualan di harga atas 10M. Jual. Apakah harus selesai di situ? Nggak harus. Bisa saya terbangin lagi. Seminggu kemudian ketika mulai sepi, pagi-paginya saya terbangin lagi. Saya bilang lagi, apa gue bilang? Toto kan bagus. Orang yang mungkin sudah cut loss, sudah ini, di harga atas gitu, sudah nyangkut, sudah cut loss, semangat, wah nyesel gue cut loss. Ngantri lagi di atas, hajar lagi. Jadi tetap harus ada sutradaranya, tapi artisnya bisa sebagian menggunakan korban. Tetap bandar yang naikin, dia bisa naikin pagi-pagi atau naikin tiba-tiba. Makanya kalau saham gorengan naiknya tiba-tiba, baru di atas diguyur. Naiknya jarang, saham gorengan pelan-pelan, 0,5% kayak gitu. Nanti yang ngikut banyak, naikin kalau perlu sedetik aja di atas guyur. Kurang lebih kayak gitu cara menggunakan crowd untuk mencari keuntungan. Kalau Anda mau jadi bandar, itu bisa tips digunakan. Untuk bandar murah, tapi hati-hati jangan sampai saham itu punya bandar lain yang ketika Anda guyur naikin ke atas, dia duluan yang jualan. Pak Arga, kalau saham big cap yang dihancurkan bulan Desember bisa juga dong kan bandar mah bebas. Nanti mungkin saya bahas ini karena ini udah 36 menit. Yes, bandar mah bebas. Tapi saya tetap kembali saya bilang bandar mah bebas, tapi bandar cari untung loh. Asing bebas, yes, asing bebas nerbangin November, tapi asing juga cari untung. Jadi tetap ada logika yang bisa kita ikutin. Logikanya keuntungan ya, bukan logika suku bunga bla bla, logika keuntungan. Karena keuntungan itu artinya beli di bawah, jual di atas. Pertanyaannya, yang saya belum bisa temukan sampai detik ini, saya masih terus riset adalah apa untungnya asing ngehancurin IHSG di bulan Desember. Itu saya belum kepikir untungnya apa. Kalau saya akan kepikir untungnya apa, mungkin next time di podcast selanjutnya saya bisa share. Cuman at this point, saya tahu November ini naik sangat besar. Saya juga sedang riset di sepanjang sejarah ketika IHSG naik secara luar biasa di bulan November, Desembernya gimana. Kayak gitu, saya pun sedang pelajari itu. Cuman sampai detik ini saya belum menemukan alasan untungnya apa. Asing atau bandar ngebanting harga sahamnya di bulan Desember dan penutupan di zona merah. Karena bagaimanapun setinggi-tingginya bandar naikin di bulan November, yang dicatat di akhir tahun. Kenaikan November ini nggak dianggap buat kinerja, nggak dikasih bonus. Manajer investasi nggak dikasih bonusnya November. Wah, gue udah berhasil naikin November, bonusnya hari ini dong. Bulan November dong, nanti bulan Desember sih nggak dihitung lagi, nggak, tetap tutup tahun dihitung. Jadi saya belum menemukan kayak gitu. Ini juga pertanyaan sama fund manager menghendaki year to date. Oke. Ini korelasi udah. Ini mungkin 2 terakhir. Pak Arga, kalau makin tahu cara asing dan semua ngikut asing, terus siapa yang akan beli barang asing? Bisakah panjang sabar? Jadi satu-satunya cara terhindar dari strategi asing. Cara mudah ikut strategi asing adalah beli ketika beli atau panjang sabar kayak
kalau kayak Hong. Cuman saya nggak percaya contohnya aja gitu. Sekarang kan retail pada jualan. Makanya asing bisa belanja. Jadi ketika asing belanja, lokal terus kok semangat jual. Nanti kalau asing ngeguyur lagi, lokal akan belanja. Ya, foreign flow-nya lebih banyak hatersnya daripada yang menggunakan. Jauh lebih banyak hatersnya, puji Tuhan. Apakah asing menghajar kanan saham yang di bandarinya sampai naik banyak karena mereka mau tahu institusi lokal beli di harga atas waktu itu? Pak, apakah asing menghajar kanan saham-saham yang di bandarinya sampai naik banyak karena mereka tahu institusi lokal beli di harga atas waktu window dressing? Itu strategi yang bisa saja dilakukan, mungkin dilakukan, cuma kalaupun asing ngehajar bulan Desember, harusnya mereka nggak akan ngehajar kasar membuat IHSG jatuh. Mungkin itu yang so far yang ini saya masih riset terus yang mungkin itu so far yang akan mereka lakukan. Mungkin mereka guyur distribusi, tapi mungkin mereka akan membiarkan harga sahamnya guyurnya pelan-pelan lah biar lokal yang nampung pun nggak takut harga nggak jatuh, karena menjatuhkan di bulan Desember menurut saya event nggak menguntungkan event bagi asing sekalipun. Seperti itu. Oke, saya rasa sampai sini aja podcast kali ini. Mudah-mudahan ini menjawab ini Anda, karena marketnya bullish, saya terlalu sibuk di trading room, terlalu sibuk trading, jadi saya bisa dibilang hampir kelupaan buat podcast. I'm so sorry, tapi harusnya weekend ini saya udah nggak punya cash lagi untuk diinikan, untuk nggak harus riset lagi, tinggal nunggu jualan aja. Mungkin harusnya weekend ini saya bisa buat podcast, dan mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih santai dan sharing buat teman-teman sekalian. Oke? Segitu aja untuk kali ini. Silahkan like kalau Anda suka, dislike kalau nggak suka. Kalau ada yang nggak jelas, ada yang pengen Anda tanyakan, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like pertanyaan-pertanyaan yang menurut Anda layak untuk dijawab, karena pertanyaan itu yang akan fokus saya jawab di podcast-podcast ke depan. Oke, see you, sehat selalu.